Om Swastiastu. Pemirsa TVRI, senang sekali saya bisa hadir kembali di tengah-tengah kebahagiaan keluarga Anda sedang beraktivitas apapun kali ini. Mudah-mudahan kami jumpai pemirsa senantiasa ada dalam keadaan sehat, selalu ada dalam lindungan Hyang Widi, dan dapat memaknai hidup ini sebagai wahana pendakian spiritual. Pemirsa, kali ini kami hadir dengan satu tema wacana, yaitu tentang Dharma Yona. Bertepatan pada bulan Oktober, bangsa kita merayakan atau memperingati Hari Sumpah Pemuda. Konon pemuda adalah tiang-tiang negara, tulang punggung bangsa di masa depan. Dan untuk tema yang satu ini, saya khusus mengundang seorang generasi muda, khususnya generasi muda Hindu yang berprestasi dalam studinya, juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di luar studi. Kita berkenalan langsung dengan Made Widi Adnyana Surya Pratita, Sarjana Teknik. Om Swastiastu, Made. Om Swastiastu, Ibu Putu. Kalau saya ucapkan namanya panjang sekali, Made. Widi Adnyana Surya Pratita. Itu pemberian Bapak, Ibu, kakek, nenek lengkap ya? Lengkap itu, Ibu. Kalau keinginan dari Bapak sebenarnya kadang-kadang kan orang bilang apa sih arti sebuah nama gitu ya. Tapi sebenarnya sangat berarti nama itu. Ada harapan dari orang tua kita ya. Benar. Kalau boleh tahu nih, Made, dikit boleh kan ya? Widi Adnyana Surya Pratita. Wah. Mungkin dilihat dari kata namanya Made, Ibu. Made itu kan kalau orang Bali itu anak kedua. Oh iya, saya Putu deh. Oh, jadi Ibu anak pertama saya mungkin. Pertama, betul. Jadi Made itu anak kedua. Terus Widi. Widi itu dari kata wid, itu sinar. Jadi semoga anak ini memberikan sinar. Adnyana. Adnyana itu sendiri memberikan kemasyuran. Artinya kemasyuran. Dan keempat itu surya. Surya itu bagaikan suatu sinar matahari. Dia akan menerangi, mengayomi istilahnya. Jadi saya mungkin dituntut untuk jadi pemimpin, Ibu. Pimpin untuk mengayomi semua teman-teman kita. Dan Pratita itu sendiri juga kelanggengan. Jadi semoga saya secara pribadi orang anak kedua yang memberikan sinar suci, kemasyuran, dan untuk mengayomi serta melanggengkan dunia ini. Gitu. Betul. Wah, berarti sangat berarti sekali, Bu. Dari sejak dalam kandungan itu sendiri itu Bapak sama Ibu sudah buka-buka kitab suci ya, cari nama. Jadi lewat nama itu diharapkan lahir putra yang suputra. Akhirnya lahirlah Made Widi. Sebenarnya panggilannya siapa? Kalau panggilannya, kalau di teman-teman sebaya di luar non Hindu, saya dipanggil Made, Ibu. Oh, Made karena saja. saya mau memberikan ciri khas ini orang Bali. Gitu. Oh gitu, Made. Orang Bali, orang Indonesia. Orang Indonesia juga. Kalau dipanggil teman-teman sejawat, saya dipanggil untuk yang Hindu biasa dipanggil Widi. Oh begitu. Tapi lebih enak kita manggil Made Widi. Kalau begitu kali ini kita lebih akrab dengan Made saja ya. Bisa, baik Made, sebelum sesuai dengan tema kita kali ini yaitu tentang Dharma Yona. Mungkin saya sebelum masuk lebih jauh akan bertanya dengan Made tentang apa sih pemahaman Made atau pemahaman kita tentang Dharma Yona itu. Mungkin sedikit di awal ini prestasi Made dulu, mungkin dari studinya di mana saja Made menuntut ilmu, SD, SMP, SMA sampai perguruan tingginya. Terima kasih Ibu Putu dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Untuk pertanyaan pertama, yaitu tentang pengertian Dharma Yona itu sendiri. Itu pengertian dari awal katanya yaitu Dharma. Dharma itu yaitu kewajiban. Jadi dalam kalimat Dharma Yona artinya adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilakoni atau dilakukan oleh generasi muda, khususnya kaula muda. Dan dilihat dari studi saya awalnya itu SD sampai SMA saya mendapatkan sekolah negeri. Karena kenapa saya ngambil negeri? Karena untuk ke depan negeri ini akan dapat prosesnya baik. Dan saya lihat sendiri bahwa untuk teknik sipil UI sendiri saya menyelesaikan waktu dengan sangat cepat. Itu berapa tahun, Dek? Kurang dari 4 tahun, Ibu. Kurang dari 4 tahun ya? tahun. Itu jadi satu prestasi tersendiri, suatu prestasi yang sangat membanggakan, Ibu. Betul. Karena kenapa? Karena teman-teman saya di UI
sekitar 70 orang yang lulus untuk hampir 4 tahun itu hanya 15 orang, Ibu. Makanya sangat sedikit, itu sangat prestasi membanggakan. Karena itu saya sebagai generasi muda harus menjadi yang terbaik. Makanya saya untuk bercita-cita, berjuang terus untuk menjadi yang terbaik dan terdepan di antara teman-teman. Dan sebelum lanjut ke tingkat kuliah, sebelumnya saya di SMA Negeri, SMA Negeri 1 Bekasi. Saya merupakan peringkat berarti pertama. Berarti jenjangnya dari SD, SMP, SMA. Tapi saya mungkin dari belakang lagi, Bu. Jadi yang sekarang kuliah dulu, habis itu langsung belakang, lanjut ke belakang. SMA, flashback ke belakang, SMA Negeri 1 Bekasi. Barangkali mendapat sekolah di negeri juga itu suatu prestasi ya. Soalnya untuk masuk negeri tersebut sendiri kita dituntut nilai minimal 8. Betul. Jadi persaingan itu yang sangat ketat. Oleh karena itu saya terus berjuang, giat belajar, tekun untuk mencapai hasil yang maksimal, untuk menjadi yang terdepan. Dan sebelum itu SMA, saya ke SMP. SMP 11 Negeri Bekasi, dan selanjutnya SD juga negeri, SD Duren Jaya 14 Bekasi. Dan dalam tahapan-tahapan SD, SMP, SMA maupun kuliah ini, saya mempunyai prestasi sekaligus yang lulus kurang dari 4 tahun itu, saya juga mempunyai prestasi yang sangat membanggakan juga, Ibu. IPK saya hampir mencapai cum laude di antara teman-teman. Terus juga untuk prestasi di luar pendidikan sendiri, saya mendapatkan kemenangan, itu mendapatkan juara nasional, juara 2 Utsawa Dharma Gita tingkat nasional. Itu di Kendari, keumatan tuh, khususnya Hindu. Makanya saya walaupun di dunia pendidikan harus mahir, tetap di dalam dunia pendidikan agama kita harus juga mahir. Itu karena kita akan meneruskan pedoman landasan agama kita sesuai dengan ajaran Dharma. Nah, sebelum kuliah saya melanjutkan SMA, dan pada waktu SMA sendiri saya mendapatkan juara 1 dan juga ikut Utsawa Dharma Gita tingkat nasional. Itu juara cerdas cermat, hal yang berbeda. Kalau kita untuk di Kendari itu juara Dharma Wacana, kalau untuk di Lombok, Nusa Tenggara Barat, saya mendapatkan juara 1 lomba cerdas cermat, lomba Dharma Widya. Itu tingkat nasional. Dan untuk mewakili tingkat nasional sendiri, saya kan pasti juara 1 tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota Bekasi. Dan sebelumnya selain dari pendidikan agama, saya juga ikut aktif untuk kegiatan kesiswaan. Salah satunya untuk saya mengikuti Paskibra. Paskibra, pasukan pengibar bendera. Itu tahun berapa, Made? Itu kira-kira tahun 2003, Ibu. 2003. Tahun 2003 nggih. Itu saya tuh juara 1 lomba peraturan baris berbaris. Ke tingkat kota dan kabupaten Bekasi. Iya. Bersama teman-teman jadi, juga. Jadi prestasi di bidang studi Made imbangi dengan prestasi kegiatan ekstra, dan itu juga kegiatan di keumatan ya, juga sebagai generasi muda Hindu. Sebenarnya susah nggak sih deh ngatur waktunya ini? Terima kasih Bu Putu. Mungkin kalau saya lihat jangan berpikiran susah atau gampang. Yang pasti harus kita anggap semua itu pasti bisa. Semua pasti bisa. Harus kita yakini dengan keyakinan kita dan sesuai dengan landasan ajaran Dharma yang menurut Hindu. Jadi dalam waktu kita bagaimana manajemen waktu, bagaimana memilah-milih waktu kita belajar, waktu kita kegiatan ekstrakurikuler, waktu kegiatan kita untuk organisasi, harus pandai-pandai memilah-memilih. Oleh karena itulah kunci keberhasilan itu harus dituntut dari diri kita sendiri. Dan tidak lupa harus kita lakukan itu bakti pada orang tua, pada guru, pada teman-teman, maupun yang paling utama yaitu kehadapan ide sayang dewasa Tuhan Yang Maha Esa. Ada nggak prinsip-prinsip atau pedoman-pedoman yang bagi Made itu yang ini harus saya laksanakan supaya saya dapat sukses meraih cita-cita saya? Misalnya bagaimana Made menerapkan prinsip itu, kemudian Made tidak larut di dalam hedonisme, kegiatan hura-hura gitu kan, karena saat ini mungkin generasi muda identik dengan kegiatan dugem atau hura-hura seperti itu. Nah, itu bagaimana Made kiatnya? Terima kasih Bu Putu. Mungkin menyadari dari awal itu pada waktu masih kecil, saya seorang anak itu harus taat. Harus taat kepada orang tua, khususnya orang tua kita. Itu orang tua saya secara pribadi senantiasa memberikan nasihat agar selalu menjadi orang yang paling terbaik dari yang baik.
menjadi orang terdepan, menjadi orang yang nomor satu di antara teman-temannya. Dan itu sudah dirasakan ya? Ya, benar Bu Putu. Itu yang memotivasi saya, semangat saya ingin menjadi yang terdepan, yang terbaik, dan memaksimalkan waktu yang sebaik-baiknya yang kita punya, yaitu untuk belajar. Karena kita selagi muda, angka baiknya selalu belajar, menggali potensi yang ada di dalam diri kita sendiri untuk selalu belajar dan belajar. Yeah. Tapi taat kepada orang tuanya kan bukan berarti takut ya? Yeah, atau Bapak galak barangkali? Oh, enggak. Enggak ya? Bapak sangat pengertian dan saling berkomunikasi. Mungkin pada waktu kita SD, SMP, mungkin kita sebagai anaknya. Atau misalnya begini, ini Bapak udah bawa sapu, Made belajar tidak? Enggak seperti itu dia. Jadi memberikan pengolahan pembelajaran yang menjadi keluarga yang sakinah itu mungkin dari SD. Waktu SD kita emang udah tuntun, tapi pada waktu kita sudah masih mahasiswa, apalagi sudah bekerja, kita dianggap sebagai partner. Berarti dari rumah, dari orang tua, sebelum Made dilepas bergaul di luar lingkungan keluarga, itu landasannya sudah dibekali dengan ajaran-ajaran Dharma oleh Bapak ya. Itu seperti apa beliau menerapkan ajaran-ajaran Hindu terutamanya untuk Made meniti studi, meniti karir Made? Terima kasih Bu Putu. Mungkin awalnya untuk meniti karir, yang paling pertama yang orang tua saya beritahu bahwa saya sebagai pelajar itu dalam masa Brahmacari, yaitu hendaknya lah untuk menggali potensi dari diri kita. Betul. Untuk selalu belajar semaksimal mungkin bagaimana memanajemen waktu dan bagaimana kita saling bersosialisasi dengan teman-teman kita untuk menambah networking kita, karena kita sebagai makhluk sosial tidak mungkin bisa hidup tanpa orang lain. Dan dengan ada juga aturan-aturan tertentu yang pasti kita harus segala perbuatan kita berlandaskan ajaran Dharma dan menjauhi segala larangan perbuatan yang tidak baik. Baik, kita sekarang ke generasi muda pada umumnya. Ibu. Menurut Made, sepanjang yang Made tahu dari pemahaman ajaran agama kita, itu sesungguhnya apa sih swadharma kaula muda itu dalam kehidupan kita ini? Baik Bu Putu, mengenai swadharma di dalam susastra Hindu, di dalam kitab Sara Samusaya 275, Bhagawan Wararuci menjelaskan dan memilah bagaimana swadharma masing-masing manusia sesuai dengan tahapan kehidupannya, dan menjelaskan sebagai berikut: orang yang suka sekarang dan orang yang suka kemudian, orang itulah akan melaksanakan ajaran Dharma, dan ajaran Dharma itu akan menjadi sempurna apabila kita berbuat dengan ajaran Dharma. Setelah ajaran Dharma itu sempurna, maka ia akan berikhtiar untuk memperoleh harta benda, atau sesuai dengan ajaran awalnya Brahmacari, terus selanjutnya Grihasta, dan kemudian dalam memperoleh harta kita harus berlandaskan ajaran Dharma. Sesudah itu, dalam tahapan kita mencari harta, kita selanjutnya akan proses ke jenjang berikutnya, yaitu Grihasta, yaitu bagaimana kita berumah tangga. Misalkan saya sebagai laki-laki beristri, itu bagaimana menumbuhkan atau menghasilkan anak yang suputra dan menikmati kenikmatan duniawi. Setelah itu, tahapan berikutnya yaitu melakukan pemujaan atau bakti kita, yaitu berupa fitrayatnya, dewayatnya, manusiayatnya, dan buddhayatnya. Dan orang-orang yang akan melaksanakan laksana Dharma itu, maka orang-orang itu akan bebas dari kesengsaraan. Dalam itulah penjelasan di dalam sloka Sara Samusaya 275. Jadi terlihat dengan jelas swadharma kita sebagai seorang generasi muda atau kaula muda, yaitu hendaknya menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, menggali potensi tubuh kita yang sedalam-dalamnya, agar kita dapat mencapai masa depan yang cerah dan baik. Dan di dalam Sara Samusaya tersebut, setelah kita proses Brahmacari, yaitu bagaimana kita menggali ilmu itu sendiri. Jadi bagaimana seorang siswa yang baik menuntut ilmu
hendaknya lah itu mematuhi tata tertib dan tingkah laku kita yang baik harus kita jaga. Selain itu, mendengar penjelasan dan arahan-arahan dari para guru kita. Setelah proses brahmacari ini, yaitu masih dalam tahap Yohana, selanjutnya kita akan capai grehasta. Itu tahap berumah tangga. Itu bagaimana kita menghasilkan kehidupan yang sukinah dan menghasilkan anak yang suputra. Dan kemudian itu akan berlanjut, yaitu proses melaksanakan upacara-upacara riwayatnya, fitrayatnya, manusiayatnya, dan pancayatnya tersebut. Sebenarnya kalau menurut Made dari catur asrama ini, kita kan ada brahmacari, grehasta. Nah, Yowana itu ada batasannya enggak? Pada saat brahmacari itu menurut Made Yowana itu karena umur atau karena kita sudah memasuki jenjang asrama yang lain. Misalnya grehasta artinya kita sudah tidak Yowana lagi, artinya kita sudah tidak perlu berbuat sesuai dengan swadharma Yowana itu sendiri. Menurut Made bagaimana? Mungkin menurut saya yang saya pahami, jadi bahwa dalam Yowana itu sendiri itu merupakan proses brahmacari, Bu. Jadi bagaimana menggali ilmu dan belajar dan terus belajar dan menggali potensi tubuh diri kita sendiri. Baik, sekarang Made kan sudah landasan agama sudah kuat, kemudian bidang studi yang ditekuni sudah dicapai dengan gemilang. Nah, berbekalkan Made sarjana teknik ya? Teknik jurusannya apa, Made? Jurusan sipil, Ibu. Sipil, Universitas Indonesia ya? Universitas Indonesia. Wah, itu universitas yang jaminan untuk melamar di mana saja. Siap masuk ya? Siap masuk, Ibu. Malah kita yang dicari. Oh gitu ya, waduh, itu prestasinya Made. Jadi mungkin dengan kesarjanaan, dengan ilmu, berbekalkan ilmu yang Made miliki sebagai seorang sarjana teknik sipil, itu dapat mengabdikan, dapat berbakti untuk bangsa dan negara kita ini sesuai dengan bidang studinya. Nah, artinya itu kan juga kita sudah mengikuti perkembangan pengetahuan, ilmu pengetahuan dan juga teknologi, kan seperti itu ya, yang dibutuhkan oleh bangsa kita untuk dapat mengejar ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, saya ingin tahu saja pandangan Made itu sebenarnya tentang kemajuan pengetahuan dan teknologi itu seperti apa? Hindu memaknai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang ini. Salah satu tokoh Hindu terkemuka itu Bhagawan Wararuci menyerukan dengan sangat tegas bahwa kebodohan adalah musuh terbesar, salah satu musuh terbesar umat manusia. Oleh karena itu, hendaknya lah para kaula muda, generasi muda menuntut ilmu dan selalu menggali potensi di dalam tubuh kita untuk bebas dari kesengsaraan dan kebodohan. Dan di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, seperti kita ketahui, Bu Putu, pada waktu dulu kita untuk komunikasi jarak jauh maupun dibatasi oleh jarak dan waktu. Tapi sekarang ini tidak. Terasa dekat ya? Terasa sangat dekat. Apalagi dengan adanya komunikasi mungkin melalui handphone maupun internet, kita bisa akses komunikasi antara satu negara dengan negara yang lain maupun dari satu kutub ke kutub yang lain. Terasa dekat ya. Orang yang dekat. Kita ajak bicara sepertinya ada di sebelah kita. Di samping kita. Coba bayangkan Made zaman dulu kurir raja mengutus berita ke kerajaan lain itu berbulan-bulan hampir berbulan-bulan. Itu karena kemajuan teknologi. Dampaknya sangat memudahkan kita dalam menjalani hidup ya. Selain itu, kita juga jarak, misalkan untuk jarak dari Jakarta ke Kalimantan atau ke pulau-pulau yang lain, kita mungkin agak jarak jauh kalau darat, tapi sekarang bisa lewat udara, dengan pesawat terbang. Malah untuk ke depan, teknologi yang ke depan, yang saya yakini mungkin kita hanya tinggal memejamkan mata bisa langsung ke tempat yang lain, Ibu. Wah, itu seperti dalam seperti zaman seperti di dahulu, dalam ilmu kanuragan misalnya. Tapi sekarang ini ada teknologinya. Cakupkan tangan sudah berada di tempat lain. Itu bagaimana partikel-partikel yang ada dalam tubuh kita bisa sekejap, itu buat ke depan mungkin. Nah, itu tantangan generasi muda. Untuk ke depan. Tapi tentunya kalau berhasil seperti itu tiketnya sangat tinggi harganya ya, Made ya. Apalagi untuk transportasi, saya sendiri sebagai teknik sipil, untuk transportasi sekarang tidak ada untuk sopir lagi. Sistem komputerisasi. Kalau kita tinggal mencet langsung mau kemana?
langsung dibawa ke antar ke tempat. Tapi apakah ini tidak berdampak akan menambah pengangguran di negara kita kalau ada Ibu. Seperti yang seperti itu transportasinya? Tergantung kita bagaimana menanggapinya. Malah dengan adanya teknologi-teknologi yang sangat canggih ini, malah diharapkan kita sebagai manusia yang mengendalikan komputer-komputer itu malah lebih santai. Jadi nggak susah istilahnya. Jadi kedepannya lebih memerlukan tenaga yang punya skill gitu, tidak hanya tenaga ya. Malah ke depan kita para pekerja-pekerja dituntut untuk bagaimana berkompetensi. Jadi bagaimana mau nggak mau ya kita harus terus bagaimana menggali potensi-potensi di dalam tubuh kita. Iya. Itu merupakan salah satu kemajuan. Satu bagaimana menuntut seorang umat manusia khususnya generasi muda untuk menggali potensi tubuh kita dan selalu belajar dan terus belajar untuk ke depan. Nah ini dia Made, kadang-kadang kita menghadapi dilema, kita sudah konsentrasi penuh untuk meningkatkan teknologi dalam kehidupan kita supaya mempermudah kehidupan kita. Tapi di satu sisi sepertinya kemajuan teknologi itu jadi seperti bumerang untuk diri kita yang malah bikin celaka untuk diri kita. Nah bagaimana Made melihat dampak positif dan dampak negatif dari kemajuan teknologi itu? Terima kasih Bu Putu. Mungkin untuk masalah bagaimana perkembangan teknologi tergantung dari sudut pandang mana kita memandang. Mungkin kita bisa ibaratkan seperti sebuah gelombang yang sangat besar. Apabila orang tersebut tidak pernah melihat gelombang tersebut, tidak bisa berenang apalagi tidak bisa berenang, maka dia akan ketakutan melihat gelombang tersebut dan lari terbirit-birit. Lain halnya dengan orang yang peselancar, orang yang suka berselancar, melihat gelombang laut itu suatu keindahan, yaitu kenikmatan bagaimana suatu peselancar ingin berselancar dan meliuk-liuk menampilkan bagaimana peragaan peselancar tersebut. Dan seperti contoh, seperti api, bagaimana suatu ilmu pengetahuan dan teknologi harus kita laksanakan sesuai dengan ajaran Dharma. Seperti api yang kecil itu sangat berguna untuk memasak air dan lain sebagainya, dan maupun untuk teknologi, bagaimana manufaktur meningkatkan pembakaran untuk produksi diperlukan sekali. Dan ada juga api yang membahayakan, api yang sangat besar. Makanya lain halnya apabila kita untuk sesuai dengan ajaran Dharma, kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Kalau kita tidak berlandaskan Dharma, malah bisanya musibah. Jadi tergantung dari sudut mana kita memandang. Berarti semua kemajuan teknologi yang berhasil dibuat oleh umat manusia itu sendiri, pengendalinya kembali kepada kita ya Made ya. Yang berlandaskan ajaran Dharma. Betul. Jadi sebanyak-banyaknya untuk kebaikan umat manusia itu sendiri. Baik itu tadi tentang teknologi loh Made. Sekarang saya ingin mendapatkan pikiran Made tentang sekarang ini generasi muda kita kan disebut generasi yang loyo lah, generasi yang suka hura-hura lah. Sebenarnya Made setuju nggak generasi muda kita disebut itu? Padahal di satu sisi sementara kita sangat mengharapkan 5-10 tahun ke depan generasi muda kita yang sekarang itu adalah tiang-tiang kokoh bangsa kita, tulang punggung negara kita, seperti itu. Bener nggak sih sebenarnya generasi muda kita saat ini itu seperti yang disebutkan itu Made? Mungkin menurut saya sangat tidak setuju Ibu. Apabila kita generasi muda dibilang suka yang hura-hura, itu mungkin orang melihat hanya sebagian kecil aja. Betul. Jadi hanya oknum-oknum saja yang bagaimana untuk waktu muda ingin bersenang-senang dan melupakan kewajibannya sebagai swadharma, sebagai yuwana remaja, yaitu kita selalu menuntut ilmu, pengetahuan. Dan saya lihat untuk ke depan, 5 tahun ke depan, bagaimana generasi muda kita, ya saya lihat udah cukup maju. Jadi dengan adanya program-program pendidikan yang gratis dan pendidikan kesehatan, jadi bagaimana memacu motivasi teman-teman semua untuk selalu belajar dan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan seperti kita ketahui, untuk 5 tahun ke depan mungkin saya bisa
harapkan waktu itu SMP gratis, mungkin ke depan SMA bisa gratis lagi. Iya, betul, betul. Jadi bagaimana untuk memotivasi untuk Dharma Yohana itu sendiri untuk mengenyam pendidikan, sehingga lebih banyak generasi muda kita yang mengenyam pendidikan yang lebih layak ya. Benar, Ibu. Nah, seperti saya lihat banyak pemuda-pemuda yang sekarang aktif pendidikan maupun aktif organisasi maupun ikut kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan yang istilahnya untuk kepentingan negara dan bangsa kita. Iya. Kalau saya dengar cerita Made dari tadi itu, Made sibuk dengan studi, sibuk dengan kegiatan ekstra, keumatan. Berarti ada nggak memang Made membatasi diri nggak memilih dan memilah berteman? Artinya, oh ini nggak cocok, saya nggak mau bergaul. Ini cocok, ada nggak seperti itu? Ya, terima kasih Bu Putu. Ya, mengenai pergaulan, ya kita hendaknya bisa memilah dan memilih. Tapi kita tidak boleh langsung nggak mau temenan gitu dengan yang lain, karena kita sebagai makhluk sosial itu harus saling bersosialisasi dengan teman, apalagi menambah networking kita. Betul. Jadi dengan adanya networking kita akan untuk ke depan proses-proses ya bagaimana ingin berwirausaha, untuk menjalankan usaha kita punya ada partner. Jadi kita melihat kalau untuk permasalahan itu kita harus menempatkan posisi dan bagaimana memilih teman-teman yang kita temankan. Jadi dalam waktu posisi, untuk mendapatkan posisi, seperti saya contoh, saya sebagai pimpinan. Saya waktu pengalaman, waktu kuliah dipercaya sebagai ketua fraksi sipil, departemen sipil, itu menaungi Majelis Permusyawaratan Mahasiswa FTUI. Kalau diibaratkan dalam tres politika di Indonesia ini ibarat MPR. Jadi atau MPR. Made ke depan ada cita-cita jadi ketua MPR? Mungkin lebih tinggi lagi, Bu. Lebih tinggi lagi menjadi presiden. Ya, Astukara, mudah-mudahan cita-cita Made. Tapi yang pasti saya ini berjuang untuk bagaimana untuk menggali potensi untuk berjuang untuk bangsa dan negara kita. Baik, sebenarnya sangat asik bercerita dengan Made, berbagi pengalaman. Baiklah pemirsa TVRI, demikian tadi telah kita berbincang dengan Made Widi Adnyana Surya Pratita, sarjana teknik, seorang generasi muda dari generasi muda Hindu yang sudah melaksanakan studi, baktinya kepada orang tua, kepada lingkungannya, sehingga ke depan dia akan meniti karir untuk dapat lebih berbakti untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan generasi muda yang sedang menyaksikan siaran ini dapat berbagi pengalaman dengan Made Widi tadi. Baiklah, sampai di sini kami menemani pemirsa dengan harapan mudah-mudahan kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu.